warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lisa Mutuhurmah. Di sini saya masih dengan tugas mereview buku, yaitu buku Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Kali ini saya akan menceritakan beberapa bagian dari bab 3. Bab 3 itu judulnya tentang jangan berusaha terlalu keras supaya seseorang berubah. Nah, di bab ini itu ada beberapa bagian, dan yang pertama ada penjual gosip. Ini itu menceritakan seseorang yang dalam lingkungan pergaulan datang dengan manis dan membawa informasi-informasi untuk dijual ke kelompok lainnya, misal ke teman-teman yang lainnya, hanya untuk orang tersebut itu berada di lingkungan pertemanan tersebut. Lalu, mengapa mereka menjual gosip? Mungkin ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, mungkin dia terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain dan mungkin hidupnya kurang bahagia. Dan yang kedua itu mungkin cara dia bersosialisasi itu sangat buruk. Oleh karena itu, kita tidak boleh menceritakan terlalu dalam ataupun terlalu dekat kepada seseorang, karena kita tidak tahu apa yang orang tersebut dilakukan di belakang kita. Lalu yang selanjutnya ada bagian usaha memperbaiki masa lalu. Di sini itu menceritakan ada seseorang yang menikah namun tidak mendapat restu dari keluarga lelaki. Namun setelah menikah, dia mempunyai anak dan dia berharap anaknya itu memiliki kasih sayang dari neneknya, dari orang tua lelaki suaminya tersebut. Namun pada kenyataannya ketika dia datang pulang ke rumah mertuanya itu, ke rumah orang tuanya lelaki itu dengan penuh harapan untuk bisa memperbaiki masa lalunya itu, namun pada kenyataannya harapan itu harus padam setelah kembali dinyalakan, karena tetap saja dia masih teringat pada luka yang telah dia terima pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya ada kapan berhenti menyuapi kemalasan orang lain. Di sini itu menceritakan anak lelaki yang sudah menikah tetapi masih ketergantungan kepada ibunya, karena ibunya itu selalu memberikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Begitupun setelah rumah tangga, anak itu masih ketergantungan kepada orang tuanya, dan orang tuanya itu menganggap dia sebagai kayak beban gitu, karena ketika misal sehari dikasih uang 100.000 cukup, sudah rumah tangga mana cukup kan, ada dia harus menafkahi istrinya dan dia juga harus menafkahi anaknya juga. Akan tetapi meskipun selalu menjadi beban, ia tidak pernah merasa perlu berterima kasih kepada orang tuanya tersebut. Sebetulnya dia itu sudah bekerja kayak kerja paruh waktu gitu, cuma memang tidak bisa memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan semakin lama akan semakin banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Yaitu ketika meminta kepada orang tuanya itu dengan melakukan dua cara. Yang pertama itu mendapatkan uang orang tuanya itu dengan kata-kata kasar atau membuat shock mental ibunya tersebut. Lalu yang kedua, dia dengan sikap yang super baik yang mengasani dirinya sudah berubah, namun pada kenyataannya dia tetap orang yang sama. Ya mungkin baik buruknya juga anak, tetap orang tua itu menyayangi anaknya. Tetapi mungkin dari judul ini bisa diambil kapan berhenti menyuapi kemalasan orang lain itu, sampai kapan gitu dia hidupnya tergantung kepada orang tuanya sedangkan dia sudah berkeluarga. Nah itu guys, beberapa bagian dari bab 3 sudah diceritakan kembali, dan masih ada bab 3 bagian-bagian selanjutnya. Oleh karena itu tetap stay tune di video-video selanjutnya.